Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi sahabat dengan cerita-cerita legenda. Oke, cerita ini berawal pada malam itu. Perbincanganku dengan Melinda di telepon sangat seru. Kami berbagi cerita hingga tak mengenal waktu. Sambil membalikan badan dan memeluk guling, aku memperhatikan jam dinding yang tergantung di tengah kamarku. Saat itu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Tak terasa, perbincangan kami sudah berjalan 5 jam lamanya. Sampai akhirnya, aku harus mengakhiri obrolan seru kami. Mengingat aku memiliki jadwal kelas pagi kuliah. Tutup dong teleponnya. Ya kamu yang tutup dong. Aku makin menempelkan wajah dengan guling yang aku peluk. Walau sudah menunjukkan waktu larut malam, aku belum merasa mengantuk. Berkali-kali mencari posisi enak untuk tidur. Namun, usahaku berkali-kali tetap gagal. Akhirnya, aku membuka ponsel dan bermain game sejenak berharap mata akan terasa lelah. Aku bersembunyi di dalam selimut dan memeluk guling empukku erat-erat. Sedikit demi sedikit, aku mulai merasa mengantuk. Mataku mulai terpejam hingga membuka kilas-kilas mimpi di dalam bawah sadarku. Bau apa nih? Aku berkali-kali mengendus, berusaha mencari dan mengenali bau apa yang sangat terasa dekat dengan hidungku tersebut. Mendadak, aku merasa ada bau yang dominan memasuki kamarku secara tiba-tiba. Tentu aroma tak sedap ini sangat menggangguku. Dengan sangat malas, aku membuka mataku dan mulai mencari dari mana asal bau menyengat tersebut. Namun, karena tidak menemukan apapun, aku berusaha menutup hidungku dengan guling. Dengan harapan bau tersebut tidak lagi menggangguku saat tidur. Percuma, gulingku yang wangi rupanya kalah oleh bau yang menyengat. Tapi tak pernah aku tahu dari mana asalnya. Aku mengendus kesal. Ingin tidur pun sangat susah. Bau banget sih. Ini bau apaan sih? Saking kesalnya, aku keluar dari selimut dan melempar gulingku hingga ke ujung kasur. Aku sangat terkejut. Gulingnya aku lempar berubah menjadi pocong yang berlumuran darah. Wajahnya yang cenderung hancur dan berwarna hitam ternyata menjadi sumber bau busuk yang aku rasakan dari tadi. Rupanya guling yang aku peluk adalah sumber masalah yang aku cari. Terkejut dengan hal tersebut, aku tak bisa lagi berteriak. Aku hanya berusaha keluar dari kamar untuk tidak melihat pocong itu lagi. Ya, banyak orang yang percaya dan tidak percaya. Bagaimana dengan sahabat? Kali ini kita akan coba bahas tentang hantu pocong. Ini banyak viral juga di Indonesia. Banyak orang yang percaya dan juga tidak percaya. Nah, pocong ini adalah legenda urban dalam mitologi Indonesia yang diyakini sebagai hantu atau arwah yang belum tenang dan terjebak di antara alam kehidupan dan kematian. Konon, pocong merupakan sosok manusia yang telah meninggal dunia dan dililit oleh kain kafan putih dari ujung kepala hingga ujung kaki, sehingga menimbulkan seperti orang yang terbungkus oleh kain kafan. Legenda pocong umumnya dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap dunia supranatural dan kehidupan setelah kematian. Asal-usul pocong tidak diketahui secara pasti, namun diperkirakan berasal dari kepercayaan masyarakat adat Indonesia tentang kehidupan setelah kematian dan dunia supranatural.
cerita hantu pocong muncul dalam berbagai versi dan variasi di berbagai daerah di Indonesia. Dengan ciri khas yang hampir sama, yaitu sosok hantu yang terbungkus kain kafan putih dan lompat-lompat di malam hari. Nah, tapi katanya orang Malaysia itu juga percaya dengan pocong. Ini kayak alien gini ya. Alien preketek. Seiring dengan perkembangan zaman, legenda pocong telah menjadi bagian dari budaya populer Indonesia dan sering diadaptasi ke dalam berbagai bentuk media seperti film, novel, dan games. Meskipun legenda pocong merupakan bagian dari kebudayaan setempat, namun kini juga dikenal di luar Indonesia dan sering dijadikan objek penelitian atau objek wisata budaya. Menurut kepercayaan masyarakat di Indonesia, mayat dapat menjadi pocong jika si mayat tidak dikebumikan dengan sempurna, seperti misalnya tidak dilakukan ritual pemakaman yang benar atau tidak menggunakan kain kafan dengan baik. Selain itu, jika ada orang yang memiliki dendam atau kesedihan yang kuat terhadap si mayat dan mengutuknya agar tidak tenang, mayat tersebut juga bisa menjadi pocong. Dalam cerita rakyat, pocong sering dikaitkan dengan orang yang telah meninggal secara tragis atau tidak wajar, seperti korban pembunuhan atau kecelakaan. Selain itu, pocong juga sering dikaitkan dengan orang yang tidak dihormati saat hidupnya atau dengan orang yang melakukan tindakan buruk, sehingga almarhum menjadi tidak tenang dan terus menghantui kehidupan manusia. Namun, perlu diingat bahwa kepercayaan tentang pocong dan dunia supranatural merupakan bagian dari kebudayaan dan tradisi setempat dan tidak didukung oleh bukti ilmiah. Hai, panggil aku Pocong. Aku adalah hantu kain kafan putih yang sering dihubungkan dengan kisah-kisah menakutkan di Indonesia. Meskipun penampilanku bisa menggemparkan, sebenarnya aku hanya arwah yang terjebak di dunia ini. Dalam Islam, kepercayaan terhadap hantu atau makhluk supranatural tidak dianjurkan. Islam mengajarkan bahwa setiap makhluk yang hidup atau mati, termasuk manusia, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ajalnya tiba. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi manusia untuk menghubungi atau memanggil makhluk halus seperti hantu atau pocong. Selain itu, Islam juga mengajarkan agar manusia tidak takut atau khawatir terhadap makhluk halus, karena ketakutan dan keberadaan makhluk halus tidak sebanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Dalam Islam, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan ajarannya dengan baik adalah kunci untuk mengatasi rasa takut atau khawatir terhadap makhluk halus. Dalam hal pocong, Islam mengajarkan agar manusia tidak memperkuat kepercayaan atau keyakinan terhadap makhluk halus seperti pocong, karena hal tersebut bisa menimbulkan rasa takut yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai gantinya, Islam mendorong manusia untuk menguatkan iman dan memperbanyak amalan baik sehingga bisa merasa tenang dan selamat di dunia dan akhirat. Nah, bagaimana sahabat? So much so, 'cause I can't say it.